Mas Hedis, coba ceritakan Ya. bagaimana sih gambaran peluang membuka jasa pertanahan di wilayah nanti sesuai dengan pengalamannya Mas Oh, Hedis Mubarak. Mau dipersilahkan. makasih Mas Deski. Jadi kalau misalkan saya bilang bahwa peluangnya sebenarnya luar biasa sekali ya dalam hal jasa untuk ini. Namanya apa? Untuk pengurusan dari sertifikat tanah ini. Karena yang dari awal saya sampaikan bahwa tanah ini salah satu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ya, 3 kebutuhan lah. Yang salah satunya itu berkaitan dengan papan gitu. Nah, dalam hal itu, apalagi zaman sekarang istilahnya tanah tetap, tapi manusia itu semakin banyak. Nah, dalam hal itu kebutuhan memang luar biasa. Saya mencoba untuk masuk dalam hal pengurusan sertifikat tanah, walaupun istilahnya sambil kita santai dan lain-lain, untuk apa ya, penghasilan per bulan itu bisa sampai 20 juta, itu bisa sampai. Padahal kita menggarap itu secara santai. Apalagi kalau misalkan kita serius dalam penggarapan gitu. Itu bisa sampai angka sekian gitu. Itu untuk wilayah Tegal yang notabene untuk UMR-nya saja hanya sekitar 2 jutaan. Itu bisa 10 kali lipat dari UMR. Kita garap santai. Apalagi kalau kita serius. Jadi Ya, peluangnya sebenarnya luar biasa sekali, tinggal bagaimana kita mempublish publikasinya bagaimana, terus bahasa komunikasi ke masyarakatnya bagaimana terkait hal itu, bagaimana membangun transparansi gitu kan. Kan sederhana saja, yang misalkan tak contohkan gini, dalam hal jual beli. Di luar dari AJB, biasanya PPAT atau notaris itu mentarif berkaitan dengan jual beli ya, di luar harga ini, di luar pajak dan lain-lain. Itu biasanya antara 5 juta sampai 10 jutaan. Kalau kita menggarap sendiri secara mandiri, itu habis di luar pajak itu antara 1 juta 2 juta. Maksimal itu 2 juta untuk kasus satu tanah dalam jual beli. Kalau misalkan kita transparansi lah, biasanya sih antara 1 jutaan lah, bahkan nggak sampai 1 juta. Misalkan kita transparansi berkaitan dengan segala pembiayaan-pembiayaan, kita hanya mengambil jasa saja yang jasanya antara 500 misalkan sampai 1 juta. Itu tinggal dikalikan, misalkan dalam 1 bulan itu kita menggarap 10 saja sudah berapa. Dan masalah waktu juga lebih santai sebenarnya dibandingkan kita kerja di pabrik, kerja di ini. Karena ini sifatnya di lapangan. Persyaratan-persyaratan asal kita sudah menguasai, pembuatan-pembuatan berkaitan hal itu, pengurusannya, lebih enak lah. Apalagi bagi mereka istilahnya yang mungkin sudah ramai. Jadi makanya bisa dilihat gini, teman-teman ya. Tidak ada sejarahnya notaris PPAT yang miskin. Bisa dilihat bagaimana mobilnya, bagaimana bangunannya, bagaimana tempat tinggalnya, itu bisa dilihat. Karena memang luar biasa sekali untuk pendapatan hal itu. Nah, kalau teman-teman mau, itu pun bisa sebenarnya. Karena dalam undang-undang itu hanya dikuasakan. Notaris PPAT pun sama sebenarnya. Mereka sebenarnya hanya membuat berkaitan dengan akte pengesahan. Kalau mereka misalkan istilahnya maju, ya berarti dikuasakan. Sama halnya dengan kita. Gitu. Bedanya mereka sudah disumpah sebagai mitra, mitra BPN. Kita enggak itu. Mungkin sekilas itu Mas Deski. Jadi peluang itu sebenarnya luar biasa kalau kita mau. Mau kita ambil di setiap daerah ya. Apalagi jarang yang mau transparansi berkaitan dengan pembiayaan
sertifikat tanah. Ya, Mas Oke, Zaski. siap.